البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Hudud bab hadis sharqah, bab mencuri. Ya, hukuman orang yang mencuri. Semua pada pertemuan terlewat bahwa batasan mencuri adalah rubu dinar, seperempat dinar, 2,5 dirham, sekitar 250.000 atau 300.000 demikian. Berikutnya hadis nomor 1230, wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini pada asalnya adalah dhaif karena Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Abu Zubair, ya, seorang tabi'in. Tetapi di situ ada penguatnya, ya. Sebutkan sebagai riwayat Imam Nasai, demikian juga riwayat Anas bin Malik, ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu oleh Imam Tabrani, ya, sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, laisa ala qa'in, tidaklah atas orang yang berkhianat, wala mukhtalis, mukhtalis itu ya lebih mudah diartikan pencopet, wala muntahib, demikian juga perampok, qat'un, potong. Tidak ada potong tangan untuk tiga jenis ini. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa Muhammad, dan yang empat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai wa Sahih Tirmidzi, Sahih Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban sahih. Ya, maka dari sini tiga jenis ini tidak dipotong tangannya. Berbeda dengan mencuri. Mencuri itu disebutkan mengambil dari barang simpanan orang, kemudian batasnya tadi sekitar 300.000. Adapun merampok, yang di hadapan orang banyak merampok, maka tidak dipotong tangannya. Dan itu disebutkan amalan para ulama demikian. Dan hadis ini tadi juga sahih. Demikian juga orang yang berkhianat, ya, al-khain, yaitu yang mengambil harta orang lain. Orang lain itu merasa aman. Orang itu merasa aman, kemudian dikhianati. Kemudian ketahuan, maka tidak dipotong. Ya, demikian. Ya, dihukum dari hakim memutuskan demikian. Mukhtalis juga, ya, minal khat, mengambil dengan cepat. Ya, umpamanya disebutkan ada di yang disimpan oleh orang itu, umpamanya di sakunya, umpamanya demikian. Copet, ya, demikian. Kemudian juga tadi orang yang merampok, dan itu adalah amalan kaum mukminin. Kemudian berikutnya hadis nomor 1231. Wa Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ya, di sini disebutkan hukum asalnya adalah dhaif karena Muhammad bin Yahya tidak mendengar dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Tapi ada penguatnya. Ya, di antaranya dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang nanti akan disebutkan hadisnya, ya, dan itu adalah menguatkan. Jadi hadis ini adalah hasan atau sahih dengan penguat yang lain. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala qat'a fi thamarin wala katharin, tidak ada potong tangan di samar, ini buah. Nanti akan disebutkan hadis yang lebih lengkap lagi. Itu seorang yang dia itu mencuri atau mengambil korma atau buah dari pohon. Demikian. Ya, dia makan di situ, kemudian dia simpan di sakunya saja, tidak sampai membawa satu keranjang, enggak. Makan di situ aja. Maka tidak dipotong tangannya. Apalagi orang ini adalah lapar, ya, demikian. Wala kasar. Kasar disebutkan itu mayang yang ada di pohon kurma itu, buahnya itu kan, tahu kan itu. Mayang ini buah yang bunganya itu, misal itu. Yang kemudian kalau besar menjadi kurma itu. Rawu madhkurun, diriwayatkan oleh yang telah lewat, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, wa Sawaidan At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Demikian juga Sunan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sahih. Ya.
Jadi seorang yang dia itu mencuri buah dan buahnya masih di pohonnya, tidak dipotong tangannya. Ya. Kemudian disebutkan hal yuqta fi sarqatil fawaqih wa khadrawat. Apakah dipotong orang yang mencuri buah yang disimpan? Demikian juga yakni suatu khudrawat, sayur-sayuran umpamanya jumlahnya banyak yang disimpan, iya. Ya, demikian dipotong. Kalau yang tadi kan dia masih di pohonnya. Dan dia tidak mengambil keluar. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1232. Wa Nabi Umayyah al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Dari Abu Umayyah al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Di sini juga dhaif, tapi ada penguatnya. Disebutkan bahwa riwayat dhaif ini adalah riwayat ini seakan-akan semuanya adalah thiqah, ya, demikian. Tapi disebutkan bahwa para ulama yang lain ya meriwayatkan dari Yazid dari Ibnu Thauban mursal. Ya, di sini ini mursal. Imam Ats-Tsauri, demikian juga Ibnu Jurayj, demikian juga Ismail bin Ja'far meriwayatkannya mursal. Ini terjadi putus di situ. Ya, demikian dari Ibnu Thauban mursal. Tetapi di situ sebutnya ada penguatnya. Ya. Dengan jalan yang lain sehingga di sini disebutkan hasan. Selain dari tambahan nanti disebutkan karena dia menyendiri tidak ada penguatnya maka dia dhaif. Disebutkan di sini dari Abu Umayyah al-Makhzumi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ya ini sahih ya di sini ya tentang masalah orang yang mengaku kalau dia mencuri. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lisin. Didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pencuri. Qad i'tarafa, dia telah mengakui i'tirafan bahwa dia mencuri. Walam yujad ma'hu mata, tapi tidak didapatkan barang yang dicuri. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Ma ikhaluka sarakta." Ikhaluka yani adzunuka, aku tidak menyangka kamu mencuri, yakni aku tidak menganggap kamu mencuri. Di sini menunjukkan bahwa orang yang dia itu mencuri kemudian tidak ada yang tahu, ya, maka tidak dihukum, ya demikian. Kecuali kalau dia kemudian mengaku atau kemudian ada saksi yang mengambil, ya demikian. Kemudian juga untuk kemudian benar-benar orang ini mengaku. Qala bala, dia mengatakan bahkan ini aku mencuri. Pada 5 rataini, maka Nabi mengulangi 2 kali atau salasan atau 3 kali. Semua para ulama ini adalah apa? Ini perbuatan Nabi saja. Adapun kalau hakim kemudian ada orang datang mengaku dia mencuri, tidak perlu untuk disuruh mengulang 2 kali atau 3 kali. Kalau dia mengaku sudah. Fa amara bihi faqutiya, maka Nabi pun memerintahkan, maka dipotonglah tangan orang tersebut. Waji'a bihi, maka datangkan dia lagi. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, istaghfirillah wa tub ilaih. Istighfarlah kamu kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Maka dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Yani aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ya demikian aja, dia akhirnya datangkan lagi orang ini, kemudian dia disuruh bertobat saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, akhirnya dia bertobat. Maka Nabi pun mengatakan Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubat dia. Salatan, Nabi mengatakan 3 kali. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan Imam Abu Dawud, walafzu lahu, ini lafaz Imam Abu Dawud, wa Ahmad, demikian juga Imam Ahmad, wa Nasai dan Imam Nasai, wa rijalu thiqat, rijalnya orang terpercaya. Ya demikian. Kita disebutkan bahwa ini ulama yang lain seperti Imam Ats-Tsauri dan yang lain meriwayatkannya mursal. Ya, tapi di situ ada penguatnya. Dan ini ada yang menguatkan yang telah lewat juga. Kemudian disebutkan hadis nomor 1233. Ya, wa akhrajul Hakim min hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan Imam Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fasaqahu bi ma'nahu. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan hadis tersebut secara makna. Ya. Ini dia disebutkan salah satu yang dia itu menguatkan. Ya, demikian. Sedangkan hadis Abi Umayyah al-Makhzumi tadi disebutkan ya di situ ada Abul Mundhir. Ya, hadis yang tadi itu yang hadis Abu Umayyah itu ada Abul Mundhir Maula Bidar. Ya budanya Abu Dar dan dia majhul.
Kemudian dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah ini kita baca terakhir ini tadi. Ya, yang tadi mursal tadi. Maka di sini menjadi hasan. Tetapi tambahan ya waqala fihi dan berkata di dalamnya tambahan ini tidak ada penguatnya. Yaitu Nabi mengatakan idhabu bihi faqta'uhu. Pergilah kalian maka potonglah tangan orang ini. Tsumma ahsimuhu. Kemudian ahsimu disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah taala yaitu apa? Dengan diletakkan besi panas. Al-kai binar, yakni pengobatan besi panas. Fungsinya adalah liyaqta' adam untuk memutus jalannya darah. Ya, jadi setelah dipotong ya kemudian apa? Dipanaskan ya sehingga apa? Darahnya itu tidak mengalir terus karena ada urat nadi dan sebagainya. Tapi lihat ini adalah dhaif, tapi demikian amalan para ulama. Wa arajul Bazzar aidan keluarkan dari Imam Bazzar juga wa qala la ba'sa bi isnadi. Dia mengatakan tidak mengapa dengan sanadnya. Maka di sini diambil pelajaran bahwa di antara bukti untuk seseorang itu dipotong tangannya adalah dia mengaku. Di samping itu juga apa? Ada saksi orang yang menyaksikan bahwa dia itu mencuri. Jadi disebutkan bahwa syaratnya adalah 2 orang laki-laki. Ya, demikian juga muslim, kemudian dia itu orang yang merdeka yang menjadi saksi dan orang yang baik, ya. Demikian disebutkan. Kemudian berikutnya juga disebutkan, ya. Apakah dianggap orang yang mengaku itu kemudian dia itu potong tangannya? Iya. Dan tidak perlu untuk kemudian mengulangi. Cukup sekali dia mengucapkan boleh kemudian dipotong tangannya. Bagaimana kemudian kalau dia rujuk? Ya, dia menarik kembali persaksian dia, nah nggak jadi umpamanya. Ya disebutkan kalau dia menarik ucapannya lagi, ya sudah tidak ditegakkan potong tangan. Kemudian bagaimana potong tangan disebutkan caranya adalah orang yang mencuri itu, ya yang sudah sesuai untuk kemudian dipotong tangannya, datangkan dengan alat memotong, ya kemudian dipotong di bagian persendian ini, menghubungkan telapak tangan dengan apa? Dengan lengan itu. Ya itu. Ini bagian ini setelah telapak tangan di sini. Dipotong di situ. Sehingga hilang telapak tangannya. Kemudian setelah itu tuhsam. Ya, yadu sarik. Yakni dipanaskan dengan besi panas, ya. Sehingga apa? Sehingga darahnya tidak mengalir terus. Ya, demikian. Ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sama 1234. Wan Abdurrahman bin Auf dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini mungkar. Sebutkan bahwa Miswar ya tidak mendengar dari Abdurrahman bin Auf. Miswar bin Ibrahim. Ya demikian. Demikian juga sebenarnya matan Miswar bin Ibrahim sendiri itu adalah majhul. Dan di sini adalah mungkar sebutkan oleh Imam Nasai dan sebagainya. Imam Abu Hatim. Disebutkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yaghramu sariqu idza uqima alaihi al-had. Tidak yaghram, yakni tidak menanggung orang yang mencuri itu apabila ditegakkan hukuman potong tangan, ditegakkan had hukuman. Yang maknanya adalah kalau seorang itu sudah dipotong tangannya berarti dia tidak mengganti apa yang dia curi. Tapi di sini adalah mungkar, ya. Lemah sekali. Rawahu Nasai riwayatnya Imam Nasai wa bayyana annahu muqati'. Dan Imam Nasai menyebutkan itu adalah terputus. Bahwa kalau Abu Hatim mengatakan bahwa mungkar dan benar. Kalau seperti ini ya orang mencuri ya ini umpamanya 1 miliar umpamanya dipotong tangannya kemudian dia tenang-tenang kan itu. Tapi di sini dhaif. Yang benar adalah harus seseorang yang mencuri itu ya untuk setelah ditegakkan potong tangan tetap dia mengganti ya ini apa yang dia curi itu. Ya demikian disebutkan. Jadi kalau masih ada barangnya dikembalikan. Kalau sudah habis suruh mengganti. Ya demikian. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.